Wa alamatul hubbi, tanda kita cinta itu diantaranya. Yang pertama adalah kasratu dzikri, banyak mengingat ya yang dicintai. Maka ada. Lalu yang kedua, tanda alamatul mahabbah, yang kedua adalah al-i'jab, rasa kagum. Lalu kemudian yang ketiga, tanda cinta itu adalah ar-ridha, gampang legowo. Lalu kemudian yang keempat, tanda cinta itu adalah at-tazkiyah. Apa tazkiyah? Berkorban. Jadi tidak ada cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang tercerahkan di bawah cahaya iman. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai di makalah yang ke-26 dari Babus Sulasi. Saya akan bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isrun, dan makalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Ya, auha, mewahyukan Allahu ta'ala ila ba'dil anbiya, kepada sebagian dari para nabi. Ya, di kitab ini tidak dijelaskan sumbernya ya. Kalau dalam kategori hadis, ini biasanya disebut dengan hadis qudsi begitu ya. Tapi ini tidak ada sumbernya. Ya, apalagi untuk menunjuk pada kualitas hadisnya. Dan ini juga disebutkan ila ba'dil anbiya. Jadi tidak disebutkan di situ secara khusus kepada misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Ya. Apa yang diwahyukan Allah kepada sebagian para nabi ini adalah man laqiyani bil mauti. Ya, siapa yang menjumpaiku bil mauti, dengan kematian, artinya siapa yang meninggal dunia, ya. Wa huwa yuhibbuni, dan dia dalam kondisi mencintaiku, ya kata Allah. Ai yashtaqu ilayya, ya, yashtaqu itu artinya memuncak kerinduannya kepadaku, ya. Wa yarghabu fi ma indi minats thawab. Yarghabu fi artinya dan mencintai apa yang ada pada sisiku, ya, minats thawab, dari pahala-pahala di sisiku. Adkhaltuhu jannati, maka niscaya aku akan memasukkan dia di dalam surgaku.
ma'as sabiqin, bersama orang-orang baik yang sebelumnya. Ya, minas sabiqin, bersama orang-orang terdahulu. Ya. Wa man laqiyani bil mauti, ya, dan barang siapa yang menjumpaiku, ya, melalui kematiannya, bil mauti, wal halu, dan kondisinya huwa yakhafuni, dalam kondisi dia takut, ay yakhafu adabi, takut akan azabku, ya, ajnabtuhu nari, maka niscaya aku akan jauhkan dia dari api neraka. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang menjumpaiku atau meninggal dunia dan berjumpa denganku, wa huwa yastahyi, dan dia dalam kondisi malu, gitu ya, minni, ya, dariku, ya, bi antan qabida nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala alaihi. Yang dimaksud dengan malu di sini menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, yaitu dengan tanqabid, itu artinya mengkerut, gitu ya, mengecil, nafsuhu, ya, hawa nafsunya, ya, keegoannya, kediriannya, min syai'in, dari sesuatu, khaufan, karena rasa takut, min iqabillahi ta'ala, dari balasan hukuman Allah ta'ala alaihi, kepadanya, ansaitul hafadata, niscaya aku akan membuat para malaikat pencatat amal, ay al malaikah alladzina katabu a'malahu, ya, malaikat-malaikat yang katabu, menulis, a'malahu, amal-amalnya, niscaya aku jadikan dia lupa, dzunubahu, akan dosa-dosanya. Nah ini, jadi ada 3 kondisi, ya, kematian yang insya Allah baik, gitu ya, yang dijelaskan di dalam nasihat ini. Ya. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni, barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah dan dia dalam kondisi mencintai Allah, adkhaltuhu jannati, niscaya aku, kata Allah, akan memasukkannya ke dalam surgaku. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni, dan barang siapa yang dia menjumpaiku, ya, melalui kematiannya dan dia dalam kondisi takut, ya, kepada Allah, takut akan azab yang Allah berikan, ajnabtuhu nari, niscaya aku, kata Allah, akan menjauhkan dia, membebaskan dia dari api neraka. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia malu, ya, malu, ya, karena hawa nafsunya, ya, takut akan sesuatu yang itu bisa memunculkan, ya, balasan dari Allah, balasan buruk dari Allah, ansaitul hafadata dzunubahu, niscaya aku, kata Allah, akan jadikan para malaikat pencatat amal itu lupa, melupakan dosa-dosanya. Mari coba kita eksplorasi, Bapak Ibu, 3 perkara yang termaktub di dalam nasihat yang ke-26 ini. Yang pertama adalah man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Ini terkait dengan kata kuncinya adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Jadi siapa yang meninggalnya dalam kondisi dia sedang mencintai Allah, merindukan dengan puncak kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Nah, dari poin yang pertama ini bisa kita ambil pelajaran, gitu ya, bahwa nasihat ini menunjukkan kepada kita tentang mahabbah,
Ya, tentang mahabbatullah, cinta Allah sebagai kunci surga. Jadi modalnya adalah mencintai Allah. Jadi kunci utama untuk mendapatkan surga adalah mahabbatullah, cinta kita kepada Allah itu harus kita letakkan di atas cinta kita selain Allah. Ya, seperti pada nasihat sebelumnya Bapak Ibu ya, masih ingat kemarin? Ya, pada nasihat keberapa itu ya? Terkait dengan lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Ya. 3 hal yang menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah. Salah satunya adalah ya, Nabi Ibrahim itu suka mementingkan, lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Nah, itu kalau tidak didasari karena mahabbahnya, cintanya kepada Allah, tentu tidak bisa demikian. Ya. Karena modus mencintai, ya, jangan diartikan modus dalam arti anak sekarang ya. Karena modus anak sekarang itu artinya adalah modal dusta gitu ya. Tapi ini modus bukan itu maksudnya, modus operandi kalau di dalam polisi mengungkap satu kejahatan itu kan mesti dicari modus operandinya. Gitu ya. Yang saya maksud modus itu di sini gitu ya. Ya. Jadi kata Eric Fromm ya di dalam satu buku yang lawas begitu ya, judulnya itu To Have and To Be, gitu ya, modus memiliki dan menjadi. Cinta itu idealnya itu adalah to be. To be itu berarti di situ ada keaktifan untuk selalu give, bukan take, gitu ya. Dia yang mencintai adalah dia yang selalu memperhatikan, dia yang selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh sang kekasih kepada apa yang kekasih daripada keinginan dirinya. Jadi pembawaannya itu adalah aktif modusnya. Bukan to have, bukan untuk memiliki, tidak. Ya, ini kata Eric Fromm. Jadi modus mencintai itu utama itu di situ. Maka ketika kita mencintai Allah, maka kita pasti akan mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, itu kita utamakan. Bahkan daripada kepentingan kita sendiri. Nah, ini. Ya, dan itu disebutkan di nasihat ini bisa kita pahami bahwa mahabbatullah itu adalah kunci utama untuk mendapatkan surganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Ya. Dan cinta kepada Allah adalah puncak dari keimanan dan ketaatan kepadanya. Sebagaimana yang dulu pernah saya coba kutip penjelasan dari Ibnu Sina tentang motif dari orang beragama itu ya. Yang paling puncak adalah motif para pecinta gitu ya. Di bawahnya motif pedagang yang masih punya kepentingan ya. Saya beribadah karena nanti akan mendapatkan balasan begini. Tapi bagi orang yang sudah pada makom mahabbah, dia sudah tidak memikirkan itu. Karena yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya semata. Nah ini. Nah itu puncak dari keimanan dan ketaatan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentang ibadah ya, di dalam kitab Madarijus Salikin ya, beliau mengatakan ibadah itu termuat di dalamnya adalah ya puncak kecintaan gitu ya dan ketulusan kepada Allah. Itu ibadah itu di situ semangatnya. Ya. Nah, ini. Jadi cinta kepada Allah adalah puncak dari keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Nah, ini. Nah, ketika kita meninggal dalam keadaan mencintai Allah, ya, maksudnya di sini berjumpalah kiyani, ya, wa huwa yuhibbuni, ya, berjumpa Allah. Yang dimaksud berjumpa di sini adalah
bil maut, kata Imam An-Nawawi, yakni ketika meninggal. Ya, karena kita ingat ya, Ibnu Al-Arabi itu pernah menjelaskan ada cara kita berjumpa dengan Allah. Ya. Yang pertama adalah cara yang darurat, artinya darurat itu terpaksa, mau tidak mau pasti akan bertemu, yaitu yang disebut dengan kematian, ar-ruju' al-littirari. Yang kedua adalah ar-ruju' al-ikhtiyari, berjumpa dengan cara suka rela. Nah, yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah kita itu adalah bentuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela. Kita memilih dengan bersengaja menuju Allah. Nah, dalam makna yang lebih literal, haji dari kata hajja yahujju qasada yaqsudu, artinya itu artinya menuju, bersengaja menuju kepada Allah. Itu artinya bersengaja berjumpa dengan Allah. Nah, ini. Jadi ibadah itu mengandung di dalamnya adalah kesengajaan kita untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Maka dalam sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud, gitu ya. Ketika kita dalam kesendirian kita, ya, berjumpa dengan Allah penuh dengan kehusuan di situ. Ya. Nah, ini. Jadi berjumpa dengan Allah lakiyani di sini artinya adalah, ya, bisa dimaknai dalam kondisi perjumpaan yang terpaksa bil maut, ya, atau perjumpaan yang dengan sengaja. Walaupun, nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan di sini yang dimaksud dengan berjumpa dengan Allah di sini adalah kematian. Nah, jadi berjumpa Allah atau meninggal dunia dalam kondisi cinta, tentu ini mengacu kepada keadaan jiwa kita saat kita menghadapi kematian. Nah, tapi kira-kira pertanyaannya, kalau orang tidak terbiasa, dia melakukan conditioning terhadap dirinya dengan percintaan kepada Allah, tiba-tiba matinya bisa dalam kondisi mencintai, tidak? Sepertinya sulit. Ya, ada yang mengatakan karena kondisi ketika kita sakaratul maut itu sangat dipengaruhi kepada kebiasaan kita. Kalau biasanya lisannya mengatakan la ilaha illallah, berzikir dan sebagainya, maka dimungkinkan ketika meninggal ya itu yang akan muncul, gitu ya, kondisi itu. Tapi kalau biasanya setiap harinya ngefly, ngedrak begitu, ya, geleng-geleng begitu ya, dengan sabu dan sebagainya, dimungkinkan nggak ketika sakaratul maut kemudian yang terucap adalah Allah, Allah begitu ya. Kecuali kalau geleng-gelengnya karena zikir gitu ya. Ya, ada sih, ya tentu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa gitu ya. Ada orang-orang yang ketika hidupnya mungkin ya biasa saja, tidak begitu taat, tetapi ketika sakaratul maut husnul khotimah yang ditandai dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah misalnya. Tapi itu sangat jarang. Ya. Dan demikian pula ada pula orang yang biasanya alim, soleh, tapi ketika meninggalnya dalam kondisi ya tanda-tandanya ya mungkin kurang husnul khotimah juga ada. Tapi itu juga jarang. Ya, tentu Allah SWT yang punya kuasa akan itu semua. Tapi biasanya gitu ya, yang kebiasaannya adalah baik, maka insya Allah ketika berjumpa dengan Allah juga ya, conditioning diri tadi itu memberikan dampak pada akhir dari tutup usianya. Nah, kita berharap itu, ya. Nah, jadi kata lakiyani wa huwa yuhibbuni, berjumpa Allah dalam kondisi ya cinta gitu. Ini tentu mengacu kepada keadaan jiwa kita saat kita menghadapi kematian, yang itu secara logis tidak bisa ujuk-ujuk mencintai, pasti karena ada conditioning itu. Nah, ini memberikan satu nasihat kepada kita, mari coba kita bangun pengkondisian jiwa itu dalam
kondisi selalu mencintai Allah, sehingga ya mudah-mudahan Allah kemudian merahmati kita ketika kita dicabut nyawa kita oleh malaikatul maut, kita dalam kondisi sedang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang tersebut meninggal dalam keadaan mencintai Allah dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa ragu atau kecewa, tidak ridho akan ya qadarnya Allah, takdirnya Allah. Ya kan? Karena kita sudah mengkondisikan ya, betapa banyak orang yang meninggal dunia diawali dengan sakit terlebih dahulu. Walaupun sakitnya parah, kalau dia dalam kondisi mencintai Allah, maka dia tidak kecewa dengan sakitnya, tidak mengeluhkan ya atau menggugat ya, tidak terima dengan takdir yang Allah berikan, tapi legowo ridho. Nah, ini juga termasuk bagian dari yang disebut dengan kondisi mencinta tadi. Nah, dari nasihat ini juga bisa kita pahami Bapak Ibu bahwa cinta kepada Allah itu adalah penggerak kita dalam kehidupan. Ya, artinya dari nasihat ini mari coba kita tarik gitu ya. Bagaimana modus mencintai Allah itu yang kemudian menggerakkan ya setiap tindakan dan perilaku kita. Ya. Ya. Sebagaimana yang sering dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita ya. Di antaranya yang pernah kita coba ingat ya, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan upayakan setiap tindakan kita itu minimal dalam bingkai salah satu dari 3 ini katanya. Masih ingat Bapak Ibu dulu? Yang pertama adalah amrun yamtathilu. Dia sedang dalam kondisi mentaati perintah Allah yang pertama. Kalau tidak, ya, yang kedua, dia sedang menjauhi larangan Allah. Kalau tidak juga, dia sedang ridho akan ketetapan Allah. Nah, ini juga tanda kita mencintai Allah. Di mana cinta menjadi penggerak setiap aktivitas dan kegiatan kita. Ya, maka di antaranya selalu kita motivasi diri kita, tindakan kita senantiasa minimal salah satu dari 3 ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kita datang ke masjid, yaitu dalam rangka mentaati perintah Allah, di mana Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah, misalnya silaturahim. Kalau enggak, ya minimal kita sedang menjauhi larangan Allah. Ya, daripada dengar dewean, menghayalkan yang enggak jelas, mending ke masjid, ketemu dengan teman-teman, ya kan? Niatnya meninggalkan larangan. Nah, atau kalau nggak bisa duanya, minimal sedang meridhoi ketetapan Allah. Walaupun dengar-dengar guyu nang omah dhewean ngitung cecek gitu ya. Tapi ya dia sambil kemudian merestui gitu ya. Ya Allah, jenengan paringi griya kados ngoten niki. Nggak pernah bayangkan gitu ya. Ya, saya nggak pernah bayangkan punya rumah seperti ini, begitu ya. Ya itu sudah merestui, begitu ya. Bahkan kata Nabi itu mencari ridha Allah itu tidak harus menjadi pahlawan terlebih dahulu kan, gitu ya. Apapun bisa menjadi sarana kita mendapatkan ridha Allah. Ketika kita makan, setelah kita makan lalu kemudian mengucap Alhamdulillah, Allah ridha. Ketika kita minum dalam tegukan air yang kita minum, kita legowo dengan itu, Allah pun ridho. Jadi luar biasa gitu ya. Maka tidak ada alasan kemudian bagi kita tidak menjadikan cinta kepada Allah sebagai penggerak kita. Karena apapun yang kita lakukan bisa kita dasarkan pada cinta kita kepada Allah. Halo Bapak Ibu? Terlalu tegang ya? Ini membahas tentang cinta kok serius ya. Oke. Nah ini, jadi mari kita belajar dari nasihat ini, kita jadikan cinta kepada Allah, mahabbatullah menjadi penggerak dari setiap tindakan dan perilaku
kita. Nah, jika kita mencintai Allah, maka kita akan selalu berusaha untuk taat kepadanya. Amrun yamtasilu. Ya, kita akan selalu berusaha untuk taat kepadanya, menjauhi larangannya. Nahyun, ya, larangan yang kita jauhi, yajtanibu. Nah ini, dan senantiasa mengingatnya dalam setiap keadaan untuk melakukan upaya agar kita ridho akan ketetapannya. Apapun yang kita dapatkan, ya Allah, ya, kok mata ini masih bisa melihat demikian indahnya. Ini kalau bukan karena kuasamu, nikmatmu, tentu tidak bisa. Ya, ketika mata sudah semakin apa istilahnya rabun begitu ya, semakin nggak bisa lihat yang dekat begini kacamata, ya Allah, sungguh betapa nikmatnya begitu ya. Ya, betapa banyak orang yang engkau cabut nikmat mata, aku masih bisa melihat. Walaupun dengan bantuan kacamata plus seperti ini, masih tetap kita qanaah, ridho. Ya. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah sebagai penggerak itu mari coba kita perhatikan ya. Ini. Mahabbatullah itu bisa terjatuh, mahabbah, cinta itu bisa terjatuh dalam dua modus gitu ya. Ada yang modusnya itu syar'iyah, ada yang ghairi syar'iyah. Ya. Ada yang itu cintanya karena syar'i, ya, ada yang cintanya tidak syar'i. Nah, cinta yang syar'i inilah yang kemudian itu menjadi bagian dari keimanan kita. Yang bisa menggerakkan iman kita itu di situ. Sedangkan yang cinta ghairu syar'i, tidak syar'i, itu biasanya kaitannya dengan syahwat kita. Nah, ini hati-hati, cinta itu adalah anugerah, kata Tul Sumbang ya. Gimana lagunya, Uyuk? Cinta itu anugerah, Awan Fals atau Tul Sumbang itu ya. Maka berbahagialah, gimana? Maka berbahagialah. Nah, saya lupa lagunya, liriknya itu ya. Tapi cinta ini bisa jatuh dalam dua hal, dalam dua modus ini. Apakah itu cinta syar'iyah atau ghairu syar'iyah? Kalau ghairu syar'iyah, maka itu pembawaan syahwat. Tapi kalau itu syar'iyah, maka itu adalah kecenderungan dari iman kita kepada Allah. Wa alamatul hubbi, tanda kita cinta itu diantaranya. Yang pertama adalah kasratu dzikri, banyak mengingat ya yang dicintai. Maka ada ujaran di dalam bahasa Arab, man ahabba syai'an aksara fi dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering ya mengingat-ingat itu. Sering kemudian terlontar di dalam lisannya. Itu tanda orang mencintai. Didik-didik nyebut jenenge artis sopo gitu ya. Berarti ini ada cinta di dalam diri orang itu. Kasratul dzikri, sering mengingat. Nah, sekarang bapak-bapak kira-kira yang sering diucapkan nama istrinya atau bukan ini? Kata ibu itu gak mungkin. Padahal itu tanda cinta gitu ya. Apa yang sering kita ucapkan itu ekspresi dari kecintaan kita kepada sesuatu itu. Setiap ketemu itu omongannya tentang mobil aja. Itu berarti ya dia memang mencintai mobil. Setiap ketemu itu omongannya itu tentang apa misalnya bola gitu ya. Didik-didik ketemu ini piro itu Barkalawan itu. Berarti cintanya terjatuh pada permainan bola. Ini tanda cinta yang pertama adalah kasratul dzikri. Tentu cinta yang syar'iyah, mahabbah yang syar'iyah, ya, karena dorongan iman kita kepada Allah, maka kita sering menyebut Allah di dalam lisan kita, di dalam kesadaran kita, gitu ya. Ya, walaupun tidak harus ditampakkan Bapak Ibu ya, dalam perjalanan begitu, melihat sesuatu yang indah, ya, tertuju pikiran kita kepada Allah, Masya Allah. Kalau bukan Allah yang membuat itu nggak mungkin. Nah, itu juga bagian dari alamatul hub tadi. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu kembalinya kalau betul-betul itu al-hub asy-syar'i, al-mahabbah asy-syar'iyyah, pasti kembalinya kepada Allah. Litashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir.
Jadi kita lalu kemudian mata kita menjadi saksi akan kekuasaan Allah. Nah ini tidak bisa kalau tidak dikondisikan. Gitu ya. Maka kemudian ya ulama-ulama tasawuf kemudian mendirikan sekolah ya seperti ini yang disebut dengan toriko gitu ya. Ada toriko Sadziliyah, toriko Qadiriyah. Kalau di Muhammadiyah mungkin tidak mengenal ini ya. Itu dalam rangka adalah untuk memberikan pembelajaran conditioning gitu lah. Nah, dengan dilatih zikir dan lain sebagainya. Sehingga nanti terbiasa. Ini kalau nggak dibiasakan sulit Bapak Ibu. Nah, mari coba kita belajar ya. Belajar. Maka kita diminta untuk berzikir. Mungkin awal-awal dengan diucapkan begitu ya. Lama-lama kemudian kalau sudah terbiasa, maka itu menjadi zikir hati atau zikir sirri kalau dalam bahasa tasawuf biasanya. Nah itu dalam rangka itu agar apapun yang kita lihat kembalinya kepada Allah. Apapun yang kita dengar kembalinya kepada Allah. Artinya kesadaran kita dari pendengaran itu lalu kemudian tertuju kepada Allah. Ini kasratul zikri. Lalu yang kedua, tanda alamatul mahabbah. Yang kedua adalah al-i'jab, rasa kagum. Nah, sekarang coba kita ukur diri kita. Kekaguman kita itu sering karena syahwat kita atau karena iman kita. Delok wong wedok ayu misalnya itu kagumnya karena syahwat atau karena mahabbatullah gitu ya. Ayu nih arek kuwi. Pasti kalau bukan Allah yang menciptakan gak mungkin gitu. Kira-kira bisa begitu gak Pak? Atau tertuju ke yang lain? Karena laki-laki itu makhluk visual ya. Laki-laki itu makhluk visual. Ya, berbeda dengan perempuan ya. Ya. Artinya laki-laki itu sering kekagumannya itu muncul karena pandangan gitu ya. Karena visual dia, beda dengan perempuan katanya. Kata Aisyah Dahlan itu ya. Nah ini. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu ya? Ketakjuban kita dalam melihat segala sesuatu itu karena ekspresi cinta kita kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, tanda cinta itu adalah ar-ridha. Gampang legowo. Gampang merestui, merelakan gitu ya. Ya, ini ridha. Ya. Artinya ridho kita itu karena didasarkan pada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tanda cinta. Oke. Seorang mbah apalagi kalau punya cucu pertama itu kan bisa kita lihat begitu gampang dia legowonya ya. Ya, pakai tas ganti klambi, pakai baju baru, ya, ditimbang cucunya, lalu kemudian baru digendong, dipipisi. Kira-kira cucunya dibanting apa ora? Kan padahal baru mandi, baru ganti baju, dipipisi putune gitu ya. Masya Allah, pasti dia bilang, pinter men, putuku siji iki. Ngerti nek mbah ini kon atus maneh gitu ya. Ya, itulah ekspresi bagaimana karena cintanya kepada cucunya itu dia gampang menerima ya, perlakuan yang diberikan oleh cucunya kepadanya. Beda dulu ketika menjadi bapak muda ya. Gimana? Kan beda katanya itu ya. Menjadi mbah muda dengan bapak muda itu hampir sama atau beda? Beda. Lebih besar cintanya kepada cucu daripada anak sendiri. Biasanya begitu. Karena menjadi bapak muda itu latihan menjadi bapak gitu. Ada emosinya masih meluap begitu ya. Tapi kalau mbah itu gampang legowonya gitu ya. Karena dia udah selesai dengan urusan ya nafsunya mungkin ya. Nah ini. Jadi ridha itu juga pertanda cinta. Lalu kemudian yang keempat, tanda cinta itulah at-tazkiyah. Apa at-tazkiyah? Berkorban. Jadi tidak ada cinta itu tanpa pengorbanan gitu ya. Gimana lagunya Bang Haji Roma Iroma itu? Ya kan? Itu selalu bersanding gitu ya. Cinta dan pengorbanan itu. Karena memang pengorbanan adalah tanda dari kita mencintai. Lalu kemudian al-khauf, rasa takut itu juga ekspresi tanda cinta. Lalu kemudian ar-raja, harapan. Ya, itu juga ekspresi tanda cinta.
Dan termasuk tanda cinta yang lain adalah ketaatan. Ya, kalau kita mencintai sesuatu, maka kita tunduk patuh kepada yang kita cintai. Ya. Sak keras-kerasnya wong lanang, ya dia tunduk patuh pada istrinya karena ekspresi cintanya gitu ya. Kurang apa Umar bin Khattab misalnya ya. Oh, setan aja takut sama Umar, tapi Umar sendiri takut sama istrinya. Jangan diartikan yang lain Pak ya. Nanti kemudian diartikan oh berarti istrinya itu lebih galak daripada setan gitu ya. Jangan begitu ya. Ya, tapi kalau kita baca tanda-tanda kewalian seseorang itu seringkali takut istri itu tanda wali. Nah iya banyak dikisahkan para aulia Allah itu takut istri gitu. Nah iya, banyak kalau bapak takut istri tanda berarti ada tanda-tanda kewalian di situ ya, wali murid maksudnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda cinta ini itu bisa karena cintanya kepada Allah maupun cinta kepada selain Allah. Maka mari coba kita bisa jadikan alamatul hubbi ini sebagai ukuran kita untuk melihat apakah kita ada cinta kepada Allah atau kepada selainnya. Nah, ini. Nah, ya. Cinta kepada Allah tentu bukanlah sekedar ucapan dan perasaan sesaat. Artinya zikir-zikir kepada Allah tentu belum menjadi tanda sepenuhnya kalau itu bukan karena berangkat dari ketulusan gitu ya. Maka jangan berhenti pada zikrullah melalui lisan kita semata. Walaupun itu sudah bagus sebagai satu pengkondisian ya. Tapi harus kemudian kita tingkatkan terus bahwa ucapan Masya Allah, Subhanallah, lalu apa lagi? Insya Allah itu bukan karena modus yang lain begitu ya. Nanti datang ya, insya Allah. Gitu. Tapi insya Allah diartikan nggak akan datang gitu ya. Ya jangan gitu ya. Tapi betul-betul karena itu ekspresi ya betul-betul zikrullah itu. Ya karena cinta yang tulus mendalam dan berakar kuat di dalam hati. Nah, cinta yang tulus akan membuat kita rela berkorban, bersabar, dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nasihat ini juga menunjukkan bagi kita tentang pentingnya kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Nasihat ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dengan penuh cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nasihat ini menggambarkan tentang janji Allah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi mencintai Allah, maka Allah menjanjikan surga baginya. Ini menjadi pendorong kita untuk selalu bersiap-siap agar kita mengkondisikan ya sebisa mungkin akhir dari hayat kita itu adalah dalam kondisi sedang mencintai Allah dengan tanda-tanda tadi itu. Ya, dengan ketika kita sedang ridho kepada ketetapan Allah, tiba-tiba kemudian malaikat maut datang, luar biasa. Jangan sampai kemudian ketika kita menghadapi sakaratul maut sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Nah ini. Nah, kita harus menjalani kehidupan di dunia dengan selalu mengingat Allah, mencintainya dan beramal soleh agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yaitu meninggal dalam keadaan cinta yang memuncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin dari nasihat ini ya, poin yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wa man laqiyani wa huwa yakhafuni. Dan barang siapa yang meninggal dunia berjumpa denganku dalam kondisi dia takut akan azabku, ajnabtuhu nari. Aku akan bebaskan dia dari api neraka. Ada satu ujaran ya yang ditulis menjadi kaligrafi ini. Ada yang bisa membaca Bapak Ibu? Ya. Ini kalau nggak salah terpampang ya. Ada teman yang pernah ke Spanyol ketika masuk Alhambra begitu ya. Itu katanya di atas gerbangnya itu ada muncul kaligrafi ini. Ya. Bahasa Arabnya itu adalah Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Ya, Mas Eko ngitung-ngitung diawali. Jadi Ra'sul hikmati makhafatullah ini. Ra'nya Ra'sul hikmah makhafatullah.
Puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Mari coba kita eksplorasi Bapak Ibu, ya. Nah, nasihat ini sesungguhnya mengungkapkan bahwa rasa takut yang benar, ya, takut yang benar ya, bukan takut yang tidak benar gitu ya. Takut yang benar kepada Allah adalah penyelamat dari siksa api neraka. Ini saya kira kuncinya ya. Ya, karena kadang-kadang kita ini terlalu apa ya bahasanya? Terlalu nakal, beling begitu ya. Ya. Sehingga tidak gampang dinasehati dengan bahasa-bahasa yang positif, makanya caranya dengan bahasa yang negatif. Ya. Ketika sudah diajak, yuk taat kepada Allah agar mendapatkan surga, nggak bisa nerima, ya dengan bahasa yang lebih keras gitu. Ini melakukan begitu nerokol ya. Kan gitu ya. Itu kalau udah puncak bahwa kita terlalu bengal begitu ya. Hanya dengan bahasa ancaman gitu ya. Ketika diberi bahasa apa namanya? Tafsir, kabar gembira nggak mempan, ya pakai bahasa tangzir. Bahasa yang mengingatkan gitu. Nah ini. Jadi nasihat ini mengungkapkan rasa takut yang benar pada adalah penyelamat. Kalau tadi kunci surga adalah cinta, nah ini kunci pembebasan dari neraka adalah takut. Nah takut yang dimaksud bukan rasa takut yang membuat kita terpuruk dan putus asa, melainkan rasa takut yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan berusaha keras untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Jadi cinta yang benar, takut yang benar kepada Allah itu adalah takut yang membuat kita semakin rindu ingin bertemu dengan Allah. Berbeda dengan takut dalam pengertian saya takut dengan ular. Itu artinya apa Bapak Ibu? Justru kita ingin menjauhi ular ya dah. Kalau ketemu ular ya lari gitu. Itu takut dalam pengertian yang seperti itu. Tapi takut kepada Allah bukan berarti semakin kita jauh kepada Allah, tidak. Tapi justru takut kepada Allah yang benar itu adalah takut yang membuat kita justru ingin mendekat kepadanya. Inilah yang juga dalam bahasa yang lain disebut dengan khasyatullah. Ini. Jadi khasyah. Pernah kita bahas dulu ya. Bedanya khauf dengan khasyah. Khasyah itu takut yang membuat kita itu justru ingin mendekat kepadanya, bukan menjauh. Nah ini bahasa Arab itu memang kaya sekali ya. Jadi kalau takut yang membuat kita justru menjauh itu dari kata khaufa ya khaufu. Tapi kalau takut yang membuat kita justru mendekat kepada yang kita takuti, itu namanya khosyah. Ya, dari kata khosyah yakhsha. Ya. Di dalam surat gimana Pak Imam Sabihis Marab itu gimana Pak? Saya dzakkaru may yakhsha. Nah ini akan selalu mengingat orang yang yakhsha, yang takut. Jadi sehingga takut yang membuat mendekat itu justru kemudian membuat orang itu selalu ingat, yadzakkar, ya, selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini takut yang benar kepada Allah, ya, membuat kita semakin dekat dengan Allah dan berusaha keras untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Nah, meninggal dalam keadaan takut maksudnya adalah berjumpa Allah dalam kondisi takut mengacu pada keadaan jiwa seseorang saat menghadapi kematian. Nah ini ya, jadi saat ajal, ya sakaratul maut itu ada satu pengkondisian di mana kita itu begitu takut akan azab Allah gitu ya. Maka selalu kita beristighfar, selalu dan sebagainya. Artinya orang tersebut meninggal dalam keadaan mengingat kebesaran Allah, menyadari dosa-dosanya dan takut akan siksanya. Takut kepada Allah tentu juga sama dengan cinta kita kepada Allah, harus menjadi penggerak setiap tindakan dan perilaku kita. Maka tadi itu ya, benar yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi ya. Minimal yang menggerakkan kita itu, kalau itu tidak karena cinta sehingga kita melakukan perintahnya, atau karena takut sehingga kita menjauhi larangannya. Nah ini, sehingga kita berusaha untuk taat kepadanya, menjauhi larangannya, senantiasa mengingatnya dalam setiap keadaan. Itu artinya takut menjadi penggerak. Ya. Nah, takut yang seperti ini bisa berbuah amal kesalehan tentunya. Ya, jadi rasa takut yang benar kepada Allah akan melahirkan amal soleh dan perbuatan baik. Kita akan berusaha keras untuk menjauhi dosa, beribadah dengan khusyuk,
bersedekah, dan membantu orang lain. Sebagaimana nasihat Rasulullah ya, ketika kita sholat, ya ingat-ingatlah mati. Niscaya membuat sholat kita itu agar bertambah khusyuk. Karena kita merasa bahwa sholat yang saya lakukan saat ini adalah akhir dari sholat saya. Maka niscaya kita akan membuat lebih khusyuk, kata Nabi. Itu ya. Ya, kalau sudah ingat-ingat mati nggak khusyuk juga berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita berarti. Itu ya, nggak ada takutnya berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kemudian sama dengan tadi, dengan nasihat seperti ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dengan penuh rasa takut dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kita harus menjalani kehidupan di dunia dengan selalu mengingat Allah, mencintainya, dan beramal soleh agar ketika kita meninggal bisa dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan takut kepada Allah dan berharap ampunannya. Oke, nah ini tadi ya, yang ketiga ya, wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang meninggal dunia berjumpa denganku, dia dalam keadaan sedang malu denganku, ansaitul hafadzata dzunubahu, niscaya aku jadikan malaikat pencatat amal itu lupa akan dosa-dosa kita, gitu ya. Ini ada yang bertanya secara literal gitu. Memang bisa ya malaikat itu lupa ya? Atau bisa nggak malaikat itu punya perilaku lupa begitu ya? Nah, ini tentu tidak seliteral itu ya. Nah, malu kepada Allah sebagai penyelamat. Ini juga kata kunci ya. Sehingga dalam ini gambar ini juga bisa kita lihat. Ini ujaran ya dari ulama. Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Man la haya'a lahu la imana lahu. Ya, siapa yang tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya, maka dia tidak memiliki iman di dalam hatinya. Karena malu itu juga bagian dari iman, gitu ya. Gimana hadis nabinya itu? Al-haya'u minal iman. Malu di sini artinya malu kepada Allah, gitu ya. Jadi kata kuncinya yang pertama tadi apa, Ibu? Mahabbatullah. Kunci yang kedua tadi apa? Makhafatullah. Yang ketiga al-haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu yang dimaksud bukanlah rasa malu yang membuat kita terpuruk dan putus asa, melainkan rasa malu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk menjauhi segala dosa dan maksiat. Apa yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan malu? Yakni berjumpa Allah dalam kondisi malu kepadanya, mengacu sekali lagi pada keadaan jiwa kita. Keadaan jiwa seseorang saat menghadapi kematian. Artinya orang tersebut meninggal dalam keadaan mengingat kebesaran Allah, menyadari dosa-dosanya dan merasa malu karena telah berbuat dosa. Ya, sekali lagi malu harus menjadi penggerak sebagaimana mahabbah, sebagaimana khauf, rasa cinta tadi harus menggerakkan setiap tindakan dan perilaku kita. Sehingga ada sindiran dari Nabi ya. Hadis Nabi ada yang menyebutkan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau sudah hilang rasa malumu, maka ya niscaya kamu akan melakukan apapun yang kamu kendaki. Tidak lagi ada rasa malu. Seperti orang pacaran itu kan lama-lama membunuh rasa malunya. Ya, ya kemana-mana di tempat manapun dilihat orang, ya dia menggandeng tangannya, memeluk dan sebagainya kan. Sudah nggak ada rasa malu karena sudah mati ya rasa malunya, gitu ya. Nah, kalau orang punya rasa malu tentu tidak akan berbuat begitu. Ya, nah ini. Sebagaimana hadis Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Tanda orang punya iman itu ya diantaranya adalah ya dia punya rasa malu. Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Nah, malu inilah yang membuat kita kemudian gampang bertaubat. Artinya malu kita itu berbuah taubat. Malu yang benar kepada Allah melahirkan taubat dan perubahan diri. Kita akan menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat.
bertobat dengan sungguh-sungguh, dan berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini malu kepada Allah ya. Artinya berarti dimanapun kita berada, dalam kesendirian kita pun kita tidak akan melakukan kemaksiatan, karena kita merasa sadar ada Allah yang mengawasi kita dan kita malu kepadanya kalau kita melakukannya. Ini tanda kita punya malu. Tapi kalau kita nggak berani di depan umum melakukan kemaksiatan, tapi begitu leluasa dalam kesendirian, ya kita melakukan kemaksiatan, berarti kita belum punya rasa malu kepada Allah. Itu aja ukuran sederhananya. Ya, ini. Dan pengampunan Allah itu ya ada di antaranya dari rasa malu kita ini. Artinya nasihat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, gitu ya. Nasihat ini bahwa siapa yang dalam kondisi malu ketika dia meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan malaikatnya lupa mencatat dosa-dosanya. Itu menunjukkan ada rahmat Allah di situ. Ya, di mana Allah sangat meridhai hambanya yang merasa malu kepadanya, berusaha untuk memperbaiki diri dan memohon ampunannya. Nah, apa yang dimaksud dengan malaikat lupa dosa? Gitu ya. Tentu ini tidak bisa dimaknai secara literally ya. Nah, yang dimaksud itu adalah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal dalam keadaan malu kepada Allah, sehingga malaikat tidak mencatatnya karena diampuni oleh Allah. Gitu. Jangan dimaknai literal, berarti malaikat punya malu ya. Walaupun ada pula punya malu, malaikat punya lupa begitu kok. Ya. Walaupun ada juga yang memahami secara literal, seperti yang dulu ya, bahwa malaikat punya cemburu, malaikat punya rasa nggak ridho begitu ya. Dalam cerita tentang Fir'aun itu loh, ketika sudah ditenggorokan nyawanya, tiba-tiba dia ingin mengakui Tuhannya Nabi Musa, ya malaikat Jibril diceritakan katanya nggak rela, kemudian diambil pasir, diseselkan ke dalam mulutnya begitu, sehingga dia mati duluan katanya begitu. Ya, kok enak sepanjang hidupmu kamu mengaku sebagai Tuhan, telah berbuat zalim, kok tiba-tiba di akhir hayat kok pengen, itu katanya begitu dia, sehingga nggak sempat mengucapkan syahadat, malaikat Jibril sudah masukkan pasir ke dalam mulutnya, katanya begitu, gitu ya. Itu berarti malaikat juga punya rasa cemburu, gitu ya. Nah ini, ada yang mengartikan seliterlek itu, begitu ya. Termasuk dalam konteks ini, berarti malaikat juga punya lupa, begitu ya. Tapi maksudnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang dia ketika meninggal dunia, conditioning jiwanya itu dalam keadaan rasa malu. Nah ini, tentu itu sekali lagi adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar bagi hambanya yang taat kepadanya. Nah ini Bapak Ibu, ya 3 nasihat yang diambil dari wahyu Allah kepada sebagian para nabi yang tidak disebutkan di dalam kitab ini sumbernya dari mana. Yang pertama, kata kuncinya Bapak Ibu, mahabbatullah. Ya, bagaimana kita mengkondisikan diri kita agar akhir hayat kita itu ya karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah makhafatullah, takut kepada Allah, takut yang membuat kita semakin rindu dan mendekat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah malu kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, keberkahan kepada kita semua. Dengan kita hadir berhimpun di dalam satu majelis, itu sebenarnya bagian dari kita mengkondisikan diri kita. Kita kumpul bersama orang-orang yang baik, itu juga bagian dari pengkondisian diri. Agar mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita, ya kita diberikan rahmat salah satu di antara 3 ini. Ya, mahabbatullah, makhafatullah, kalau nggak bisa juga al-haya, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu, 1 jam kurang 5 menit. Ya, aku qouli hadza wa astaghfiruh. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.